Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kebahagiaan merupakan cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia. Dan ini merupakan topik pembahasan untuk semua orang. Siapapun dia, dimanapun dia berada, siapapun kedudukannya, semua orang mencari kebahagiaan. Di era modern ini dengan segala globalisasi di dunia, timbul tantangan untuk mencari kebahagiaan. Seperti apa kiat kebahagiaan di zaman now? Bersama saya Sarah Syatahira akan membahas 7 kiat bahagia di zaman now. Kita lihat definisi orang bahagia. Di antara mereka bahwasanya kebahagiaan itu diukur dengan harta. Semakin ia kaya maka semakin ia bahagia. Maka dia pun menghabiskan waktunya untuk mencari harta. Karena menurut dia dengan harta dia mampu membeli kebahagiaan. Namun kenyataannya tidak semua orang kaya bahagia. Ada orang kaya yang mati bunuh diri, ada juga yang stres karena kekayaannya hingga saking kayanya dia menjadi gila. Maka kekayaan itu tidak berbanding lurus dengan suatu kebahagiaan. Karena jika berbanding lurus maka semakin kaya maka ia akan semakin bahagia. Nyatanya tidak. Di antara mereka bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang yang memiliki jabatan bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat orang-orang yang mungkin dia pejabat, apakah dia gubernur, apakah dia seorang jenderal, apakah dia seorang presiden, ataupun apakah dia merupakan raja. Namun ketika kita melihat bahwasanya mereka itu sedang tersenyum, namun di balik senyumannya itu kita tidak tahu bahwasanya mereka itu sedang memikul beban di pundaknya. Terkadang orang merasa paling bahagia ketika dia mampu menyuruh orang lain tunduk terhadap mereka. Namun apakah tahu bisa jadi ketika orang yang disuruh akan lebih bahagia daripada yang menyuruh. Seorang supir akan lebih bahagia daripada seorang bos. Karena si bos merasa pusing, pening mikirin suatu perusahaan yang sebentar lagi akan collab misalnya. Si supir malah santai-santai, senyum-senyum, ketawa ketiwi. Kalau yang paling bahagia berdasarkan jabatannya, kedudukannya, maka Fir'aun lah yang paling bahagia. Namun nyatanya Fir'aun malah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang menganggap bahwa kepopularitasannya, keterkenalannya sebagai suatu sumber kebahagiaan. Namun ketika kita lihat lagi, maka ada beberapa artis ataupun aktor yang dalam puncak karirnya sedang tinggi-tingginya, namun ia ditemukan tewas bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin suatu kebahagiaan seseorang. Maka maksud saya bahwasanya orang yang ingin bahagia itu tidak syarat harus terkenal, harus memiliki jabatan yang tinggi, harus kaya. Tidak, semua orang itu berhak bahagia. Si miskin boleh berbahagia sebagaimana orang kaya. Orang yang tidak terkenal boleh bahagia sebagaimana orang yang terkenal. Anak buah boleh berbahagia sebagaimana majikannya. Dengan syarat apa? Dengan syarat yang pertama beriman kepada Allah dan juga menaati syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, maka ia adalah orang yang bahagia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 125 yang berbunyi, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tatkala tauhidnya menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia percaya bahwa segala sesuatu yang ia dapat bersumber dari Allah, maka timbullah suatu kebahagiaan, sehingga tauhid berbanding lurus terhadap suatu kebahagiaan seseorang. Yang kedua yaitu ciptakanlah surga di rumah, karena kita tahu kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dibandingkan di luar. Bagaimana kita senang di rumah, bagaimana kita betah di rumah, sehingga kita harus menciptakan suasana rumah yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu melazimi zikir kepada Allah. Ketika kita memiliki waktu luang, maka kita harus berzikir kepada Allah, karena dengan zikir hati kita menjadi tenang. Yang keempat yaitu qanaah, ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Barang siapa yang qanaah, maka ia akan bahagia. Bagaimana caranya qanaah? Seringlah melihat ke bawah, karena dengan melihat ke bawah kita tidak akan meremehkan terhadap segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Yang kelima yaitu memperbanyak istighfar atau bertobat. Tidaklah kesengsaraan dalam hati kita kecuali kita melakukan kemaksiatan. Yang keenam yaitu mudah memaafkan. Ketika kita memaafkan orang lain, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Yang terakhir, membantu orang lain. Ketika memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka justru kebahagiaan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jika ingin bahagia, jangan lupa membagi kebahagiaan dengan orang lain. Sesuatu yang dibagi maka akan bertambah adalah suatu kebahagiaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.